penting ya kita bicara struktur kesadaran itu supaya ada petanya gitu. Kita tahu kita ada di mana, terus kita lagi turun atau naik gitu ya. Lalu seperti tadi istilah transendensi ya. Istilah transendensi itu di dalam struktur kesadaran itu ada di mana, di lapisan keberapa gitu. Nah, karena itu kan sangat abstrak bicara transendensi itu. Nah, tadi kita bicara bahwa transendensi itu di struktur yang keempat ya, yang metafisik. Nah, di situ proses transendensinya. Tapi bukan berarti transendensi lalu dia naik ke atas, bisa turun juga gitu loh. Ada di tahap situ, tapi dia bisa turun juga gitu. Makanya dia berfluktuasi. Ya. Tadi ada kesan dari Pak Jimbar, ya, kenapa harus ada penderitaan? Kita kan udah di sini. Bisa turun itu. Ada sesuatu yang bisa menderita tuh. Ya karena kita masih daging ya, masih manusia. Ya, benar. Jadi memang ada evolusinya dan memang dia ada mekanismenya naik turun. Nah, tapi biasanya naik turunnya itu grafiknya naik gitu. Jadi memang kita turun tapi arahnya trennya tetap ke atas gitu. Kayak Ah, emas. jadi dia bukan linear kayak Iya, gitu. iya. Kita naik turun naik turun naik turun naik turun. Jadi di Hmm. kan David Hawkins bikin map of consciousness ya mulai dari shame sampai ke pencerahan gitu. Strukturnya nggak ada gitu ya. Tiap level dari map of consciousness David Hawkins itu harus ada struktur kesadarannya gitu. Itu satu ya. Yang kedua mengenai kebahagiaan. Tadi kita bicara. Jadi kebahagiaan itu bukan tujuan utama. Ya. Kebahagiaan itu hanya efek samping. Dan ini yang sering disalahpahami. Ya. Kenapa kebahagiaan itu akan gagal kalau dijadikan tujuan? Karena kalau kita jadikan itu tujuan langsung, kita hanya mengejar rasa bahagia. Itu orang selalu bilang pakai rasa. Ini saya juga harus hati-hati ya, harus pakai rasa. Soalnya itu yang utama. Kalau kita Iya. hanya mengejar rasa, itu bukan keadaan batin. Ya, itu kita hanya ingin state aja. Ada state itu keadaan, tapi bukan struktur, gitu loh. Ya, bukan bukan kita kan maunya state, gitu, tapi bukan struktur gitu. Nah, jadi kalau kebahagiaan jadi tujuan langsung, kita akan menghindari ketidaknyamanan, bukan memahami diri gitu. Akibatnya bahagia itu akan hilang terus kejar lagi, hilang dikejar lagi itu. Kalau itu jadikan tujuannya ya. Dan sangat tergantung pada kondisi luar kalau gitu. Jadi ada frustasi yang halus tapi kronis gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya bukan kegagalan pribadi. Tadi Awawan bagus bilang ya, yang ketujuh itu kepribadian ya atau keenam yang ketujuh. Jadi bukan kegagalan pribadi tapi kesalahan arah gitu ya. Nah, jadi ya, apa yang sebenarnya harus dibangun? Yang dibangun itu bukan kebahagiaan, tapi clarity itu, kejelasan. Jadi makanya kita bikin peta kesadaran ini, apa terbentuknya kesadaran ini supaya ada kejelasan, ada clarity, ada presence, ada kehadiran, lalu ada keselarasan nilai, dan kemampuan untuk memiliki emosi tanpa harus hancur gitu, walaupun ada luka ya. Nah, jadi struktur kesadaran itu bukan perasaan, Mbak. Ya, struktur kesadaran is a structure, it's not. Baik. Nah, di mana kebahagiaan itu muncul kalau gitu? Karena dia kan efek samping. Jadi kebahagiaan itu muncul kalau kita memahami peta kesadaran ini, itu muncul ketika pikiran kita tidak berperang dengan realitas. Kalau Iya. kita masih berperang dengan realitas, kebahagiaan nggak muncul. Kita masih perang dengan realitas, keadaan saya misalnya di sini, saya masih perang dengan realitas, itu kebahagiaan nggak muncul. Dan itu hanya efek samping sementara aja. Lalu eh, kebahagiaan muncul ketika ada emosi. Nah, ini emosi mengalir tanpa harus ditekan gitu. Ya, emosinya mengalir. Lalu kita punya action, tindakan kita itu selaras dengan nilai-nilai yang kita kita percaya ya. Ya. Jadi dia kebahagiaan itu dia hanya muncul sendiri, pergi lagi gitu. Ya, jadi seperti bayangan saat ada cahaya, tapi kalau nggak ada cahaya dia hilang lagi. Seperti ada bunga yang mekar ada aroma, tapi bunganya layu aromanya hilang. Jadi kita harus bedakan. Tadi Mbak kasih pesan soal damai ya Mbak ya, kedamaian ya. Memang Iya. ada beda antara kebahagiaan sama kedamaian gitu ya. Kalau
kebahagiaan itu dia sifatnya tuh fluktuatif, situasional dia itu. Nah, kalau ketenangan dia biasanya tuh stabil, bisa dilatih. Kebahagiaan nggak bisa dilatih tuh. Kalau ketenangan bisa dilatih. Kebahagiaan tuh dia fluktuatif, selalu dan situasional. Nah, kalau kedamaian itu sifatnya dalam ya. Tidak tergantung kondisi itu, Mbak. Betul nggak? Tidak ada pengaruh dari luar. Betul. Nah, damai itu. Iya. Jadi, ini yang saya maksud dengan kita membentuk struktur kesadaran, istilah-istilah kayak kedamaian, ketenangan, kebahagiaan itu sifatnya kita harus tahu banget. Jadi bagi saya kedamaian itu udah dalam sifatnya, dia nggak tergantung kondisi. Kebahagiaan itu fluktuatif, Pak. Jadi orang sering salah ngejar kebahagiaan, padahal yang Iya. dibutuhkan itu adalah ketenangan sebenarnya, ya, yang stabil. Iya. Itu ya kayak orang-orang yang kawin gitu ya. Kalau saya tanya, Hmm. tujuan kawin apa? Supaya bahagia saya. Jadikan ukuran keberhasilan hidup gitu. Padahal kan sebenarnya bukan itu, karena dia fluktuatif. Jadi kita jangan bertanya gimana agar kalau saya tanya gimana supaya bahagia. Nah, mereka bingung tuh. Nah, tapi kalau saya tanya gimana caranya supaya hidup, yuk hidup nggak usah berperang dengan diri sendiri. Ah, baru mikir, oh ya ya bahagia ya kalau kalau kita ukurannya gimana ya? Apakah aku ini lebih jujur pada diriku gitu? Apakah aku ini udah lebih bertanggung jawab? Apakah aku udah hadir gitu? Nah, jika iya, maka menurut saya kebahagiaan akan menyusul sendiri. Tovan, kalau minggu depan kita bicara mengenai kebahagiaan gitu sama apa versus makna hidup, bro. Boleh, boleh. Bagus juga tuh, kebahagiaan versus makna hidup. Kalau lu tanya orang-orang yang kawin apa tujuannya apa, pengen bahagia, selalu gitu kan? Berbeda gitu, bro. Nah, barangkali gimana siapa yang ngobrol, Firman atau siapa lah? Ada bagusnya kali, Tovan. Ingat-ingat aja supaya nggak lupa Boleh, boleh. bagian versus makna hidup.